Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada malam ini, malam yang sejuk karena kembali kita turun hujan. Tentunya kita patut bersyukur karena setelah lamanya berhari-hari kita tidak hujan, bahkan bisa jadi sepekan atau lebih, maka ini harus adalah momen yang wajib kita syukuri. Sebab bagaimana orang lain belum tentu mendapatkan seperti kita. Yang boleh jadi ketika ada orang yang lebih berat ujiannya daripada kita. Karena itulah ketika menuntut dalam hal dunia itu tidak pernah puas. Seorang yang belum punya kendaraan, setelah punya kendaraan dia bingung bagaimana mengisi bahan bakarnya, bagaimana surat izinnya, bagaimana pajaknya, dan sebagainya. Ya. Seorang yang belum punya alat komunikasi, ketika punya alat komunikasi dia juga bingung. Tidak menemukan HP yang cocok dengan apa yang dia inginkan. Kadang lambat atau kadang bagaimana HP-nya bermasalah, hingga perawatannya bermasalah. Dan juga seorang yang punya pekerjaan kadang juga mengeluhnya banyak tugas, mengeluh kadang dengan pimpinan yang baru lebih banyak beban dan sebagainya. Jadi ya, tidak akan ada ujung-ujung yang namanya dunia, itu nggak ada ujung-ujungnya. Maka kalau seseorang itu sudah mencari, memprioritaskan akhirat, ilmu dan amal soleh, justru dia keluhannya lebih bermanfaat. Ketika dia mengeluh, oh hafalan saya belum banyak, oh hafalan saya masih sedikit, oh ketika ilmu saya cari, ilmunya masih kadang keteteran dalam menyampaikan dan sebagainya. Ketika misalnya amal soleh, kalau dia sadar amal solehnya masih sedikit, masih kadang banyak kekurangan, maka keluhan itu adalah keluhan yang bermutu, yang bermanfaat, ketimbang ketika mengeluh pada dunia. Nah, inilah bagaimana hikmahnya ketika kita terus menyempatkan waktu kita dalam menuntut ilmu, yang segala ocehan kita, keluhan kita, perkataan kita itu bermanfaat ketika dilandasi dengan ilmu. Ikhwatu fillah, yang akan kita pelajari pada maghrib ini adalah kembali melanjutkan tentang bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Bacaan-bacaan surah dan ayat Nabi itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan sholat 5 waktu dan lainnya.
Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan bacaan Nabi dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada bacaan sendiri. Nah, kita akan mulai dari sholat subuh ya. Nah, ini kita harus tahu juga sholat subuh itu punya nama lain, yaitu sholat fajar. Ada sholat fajar, ada sholat sunnah fajar. Ini dua sholat yang berbeda. Kalau sholat fajar berarti sholat subuh. Kalau sunat fajar berarti qobliyah subuh. Ini hal yang harus kita pahami ya. Bukan ketika sholat fajar menjelang waktu subuh. Nggak ada itu dalilnya ya. Walaupun memang ada yang berpendapat seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi lughah atau bahasa, sholat fajar itu adalah sholat subuh, sunnah fajar itu berarti qobliyah subuh. Itu. Karena itu ketika sholat 2 rakaat fajar itu khairud dunya wa ma fiha ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Maka dikatakan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya itu adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ya, ya, cuman di kita sayang sekali gitu ya. Sudah ketika datangnya itu telat gitu ya. Dan juga kadang mau qobliyah subuh itu kan kasihan yang lain menunggu gitu kan. Atau misalnya juga terlambat datang gitu ya. Sehingga ya qobliyah subuh itu ya jadi hal yang terlalaikan. Itu. Kita bisa mengambil nih pelajaran apa? Iya, yang namanya qobliyah yaitu setelah adzan. Qobliyah setelah adzan. Iya. Kita lihat maslahat aja gitu. Jadi kita prasangka baik gitu ya. Beliau mungkin tidak salat qobliyah subuh karena kasihan yang lain menunggu gitu. Karena kalau ditambah menunggu kan lama-lama juga orang lain rada sesal juga gitu. Makanya kalau di kita lebih baik datang tepat waktu, awal waktu gitu. Paling bagus sebelum adzan datang gitu. Ya, itu paling bagusnya. Menunggu sholat. Gitu. Kemudian mendengarkan azan, jawab azan. Kemudian berdoa setelah azan. Kemudian sholat qobliyah. Ya, itu bagusnya. Cuman di kita juga mau mendengarkan azan juga kadang datangnya juga pas adzan gitu. Atau kadang datangnya setelah adzan gitu kan. Iya. Ketika datang ke masjid bertanya apakah sudah adzan gitu ya. Ya kalau dilihat dia orang banyak ya pasti sudah adzan gitu. Cuman dianya yang lalai, kenapa enggak duluan datang gitu. Nah ini yang menjadi PR kita gitu ya. Bagaimana membuktikan kuantitas itu bukan dari segi jumlahnya gitu. Tapi adalah bagaimana kita semaksimal mungkin dalam beribadah. Dan bagaimana kita baguskan kualitas ibadah kita, itu yang lebih penting gitu. Maka inilah tentunya yang sangat dituntut ya. Adwa muha wa in qalla, dawam terus menerus walaupun ya sedikit gitu. Kita ambil
Satu faedah dari seorang tabi'in gitu ya. Sa'id Ibnul Musayyab ya, seorang tabi'in. Dia itu sholat tidak pernah melihat punggung orang selama 30 sampai 40 tahun. Artinya dia selalu di saf terdepan gitu. Ya, Sa'id Ibnul Musayyab. Gak pernah ketinggalan itu. Luar biasa itu ya. Iya. Iya. Nah, ini yang harusnya jadi inspirasi kita gitu. Nah, kembali lagi pada sholat fajar ya. Diterangkan bahwa saat sholat fajar beliau membaca surah-surah mufassal yang panjang. Gitu. Jadi ada tul ya. Tul itu panjang ya. Mufassal. Mufassal yang panjang itu. Yaitu diantaranya surah Al-Waqiah. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Dan seterusnya. Dan juga semacamnya dalam 2 rakaat. Artinya yang semacam dengan surah Al-Waqiah gitu ya. Berapa ayat Al-Waqiah? 99 ya. Iya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Kalau diterangkan ya dalam kitab Manhajus Salikin ya. Nah itu disebutnya tawal atau tul ya, bisa jadi itu ya. Mufassal. Itu. Artinya mufassal itu berpasal-pasal itu ya. Ringkas maksudnya gitu. Kitabun fussilat itu kan, Al-Qur'an itu kan kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian gitu. Surah Fussilat ayat 3 itu kan. Quran itu dirinci ya gitu. Jadi bagaimana ini bacaan Nabi gitu. Yang ringkas-ringkas gitu. Di antaranya juga di sholat fajar beliau membaca surah At-Tur saat haji wada. Riwayat Bukhari dan Muslim. Surah At-Tur. Wa turi wa kitabim mastur. Kadang beliau juga membaca Qaf Al-Qur'anil Majid ya. Surah Qaf ya. Dan semacamnya pada rakaat pertama. Riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Kadang membaca surah-surah mufassal yang pendek seperti At-Takwir. Ada riwayat Muslim dan Abu Dawud. At-Takwir itu 96 situ. Oh ya, Al-Waqiah 96 ya. Ya. Oh 99 mah itu Al-Hijr ya. Al-Hijr 99, Al-Waqiah 96 ya. Kemudian At-Takwir itu ya. At-Takwir surah 81 itu ya, yang hampir 1 halaman itu ya. Kadang juga membaca surah Az-Zalzalah dalam 2 rakaat. Sampai-sampai perawi bilang, Ana la a'lam, aku tidak tahu apakah Rasulullah lupa ataukah membacanya dengan sengaja. Abu Dawud dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Jadi banyak beragam bacaan Nabi di sholat subuh ya.
Nah, ini juga Az-Zalzalah juga termasuk ya dalam 2 rakaat, wallahu a'lam. Dalam perjalanan beliau pernah membaca Al-Falaq dan An-Nas, Abu Daud dan Ibnu Zaimah. Jadi dalam perjalanan memang lebih disunnahkan dengan bacaan-bacaan yang pendek ya dalam perjalanan gitu. Tapi kalau dalam mukim ya sholat subuh lebih panjang ya silahkan gitu. Beliau bersabda kepada Uqbah bin Amir, Iqra fi sholatik al mu'awwidatayn fama ta'awwaza wa ta'awwidun bimis-lihima. Bacalah mu'awwidatayn. Nah, itu nama surahnya ya, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, yaitu surat-surat yang kita berlindung ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu kan berlindung juga. Atau birabbil falaq gitu ya. Di waktu subuh itu ya, diantaranya itu para penafsir mengatakannya gitu ya. Kemudian birabbin nas kan, yaitu dari nanti ada wasfi sofi sudurin nas, itu godaan setan yang memberikan was-was itu ya pada hati manusia. Nah, ini juga diberikan was-was gitu ya, hujan dengan sebegitu dinginnya gitu ya, padahal ini juga baru hujan pertama kali setelah sepekan yang lalu gitu kira-kira gitu ya. Nah, ini kuat nggak mental kita gitu? Kalau orang sudah mentalnya kuat, hujan itu kan iya langsung saja gitu, datang saja gitu, tidak banyak alasan. Nah, ini kadang yang jadi di kita banyak alasan itu, dan rajin, kreatif bikin alasan gitu. Apalagi yang pernah hadir itu paling kreatif bikin alasan gitu. Paling kreatif itu bikin alasannya Pak. Kebayang gitu ya, pasti tanya begini dan begitu gitu. Yang tidak hadir itu paling kreatif bikin alasan, luar biasa. Tapi kreativitas itu kreativitas yang kebiasaan buruk gitu ya. Itulah seperti halnya itu kan Bani Israil kan akhirnya banyak alasan, padahal tungtungna membangkang gitu. Nah, kita lihat bacaan yang lain ya. Bagaimana kadang beliau juga membaca lebih banyak. Kadang membaca 60 ayat lebih ya. Sebagian perawi berkata, aku tidak tahu apakah dalam 1 rakaat atau 2 rakaat. Jadi si 60 ayat lebih ini apakah 1 rakaat atau 2 rakaat ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau pernah membaca surah Ar-Rum. Ini An-Nasai, Ahmad dan Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu bagus ya. Kadang juga membaca surah Yasin. Yasin itu 83 ayat ya. 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 Saat sholat subuh di Mekah, beliau membaca surah Al-Mu'minun. Hingga setelah membaca ayat tentang Musa dan Harun atau Musa, sebagian perawi ragu ya. Beliau batuk kemudian ruku. Al-Bukhari dan Muslim. Kadang beliau juga membaca surah As-Saffat. Riwayat Ahmad dan Abu Ya'la.
Nah, bagaimana di hari Jumat? Di hari Jumat beliau membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama, dan rakaat kedua beliau membaca surah Al-Insan. Bukhari dan Muslim. Ini sebenarnya surat-surat yang gampang ya, As-Sajdah dan Al-Insan itu gampang gitu. Kalau rutin gitu ya. Tapi insya Allah gitu ya. 87 ayat ya, Yasin. Ya. Sebenarnya mudah gitu kan, menghafal Quran itu kan sudah dijelaskan walaqad yassarnal Quran 4 kali itu kan dalam surah Al-Qamar itu kan. 4 kali diterangkan, 4 kali dijelaskan, 4 kali diulang, tapi kadang kita lalai sehingga ya berat untuk membaca, berat menghafal Quran itu kan. Itu kelalaian kita. Beliau juga memperlama rakaat pertama dan memperpendek rakaat kedua. Bukhari dan Muslim. Nah, ini di sholat subuh ya. Jadi ini juga sunnah ya. Lama di rakaat pertama, rakaat kedua pendek. Sunnah ini. Bukan di rakaat pertama pendek katanya baca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Al-Baqarah. Nah, ini di sholat subuh, aduh. Sebenarnya nggak menyimpang dan tidak ada keharusan membaca berurutan. Cuman kalau kita ingin menghidupkan sunnah, ini ada petunjuknya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Simpel sebenarnya. Cuman kita itu ya, kadang karena hafalannya itu masih jauh gitu ya, ada apa aja yang terngiang di dalam pikiran itu ya, apa aja yang terngiang dalam sanubari itu ya, yang dia baca gitu ya. Karena kadang kita lalai untuk menghafal itu. Ya, kalau kita lihat sekarang gitu ya, penghafal Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang keren gitulah zaman sekarang itu, kecuali bagi mereka yang benar-benar mempelajari Al-Quran itu sendiri ya. Padahal itu kalau dilihat kualitas penghafal Al-Quran itu luar biasa di zaman Nabi. Kalau zaman sekarang mau udah bagaimana ya? Yang kadang keren itu ngebahas hukum, ngebahas sosial politik gitu ya. Padahal kalau dia lebih hafal Al-Quran, dia juga bisa membahas lebih daripada itu. Bagaimana politik sesuai Quran, hukum sesuai Quran, kan sudah ada sebenarnya. Cuman kita jadi nyari-nyari yang lain gitu ya. Politiknya jadi pemikiran si fulan bukan dari Islam gitu ya, diturutan gitu ya. Pikiran filsafat lah gitu. Dan sebagainya, itu kan jadinya ya jero ente. Jadi emang bagaimana ketika seorang mukmin menghidupkan sunnah ini, menghidupkan sunnah, salah satunya sunnah ketika sholat itu, di antaranya rakaat pertama panjang diperlama, rakaat kedua pendek gitu ya. Itu. Nah, ini sunnah. Dan ada dalam sholat sunnah fajar nantinya kita kaji bagaimana bacaan Nabi. Dan disebutkan kalau sholat rawatib, sholat sunnah itu nggak usah panjang-panjang. Ya. Sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, baca surah Al-Baqarah udah. Sebenarnya bukan menghidupkan sunnah itu. Nabi itu tidak membaca yang panjang-panjang kalau sholat sunnah, kecuali sholat tahajud atau sholat malam gitu. Tidak pernah panjang-panjang beliau ketika sholat sunnah, kecuali sholat malam.
kebanyakannya gitu. Dan di kita, nah itu karena ya lalai gitu ya, ketidaktahuan terhadap ilmu. Jadi bebasnya baca tehnya gitu. Kadang beginilah, ketika kita sholat gitu ya, karena kita kadang-kadang ngacak gitu ya, suratnya itu kadang hilap deui nu mana nu maca teh gitu kan. Nu dibaca hilap deui nu mana. Atau kadang kita lupa lagi nih. Kadang kita terpikirkan, ini mau surat apa ya? Padahal nggak usah bingung-bingung gitu ya. Ini sunnah Nabi itu sudah ada gitu ya. Nah, amin, surat naonnya itu? Kan gitu ya. Amin itu surat naon itu? Surat ini bisa tak apal. Surat pendek lah, jadi banyak mikir gitu. Masih sah itu salatnya, tapi ya masalahnya itu kurang menghidupkan sunnah gitu. Nah ini pentingnya kita belajar fikih itu ke situ gitu ya. Ketika membaca surat nggak asal baca surat gitu ya. Penting surat gitu ya. Mesti hafal nasr, bukan seperti itu juga gitu. Tapi mana yang sesuai dengan sunnah gitu. Baca Al-Baqarah di qobliyah subuh dengan baca Al-Kafirun di qobliyah subuh. Sunnah yang mana? Al-Kafirun. Karena kan kalau qobliyah subuh itu bacanya pendek-pendek. Gitu. Bahkan diterangkan dalam berbagai hadis, beliau itu sangat pendek sekali. Tuh. Berarti lebih sunnah itu kan Al-Kafirun gitu. Tidak membaca sering surat-surat yang panjang gitu. Ya, qoblah subuh gitu. Iya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas diantaranya gitu ya. Itu ada dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud gitu. Dan seolah-olah kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan entah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Seolah-olah nih ya, bukan zahir ya. Seolah-olah artinya seolah-olah itu ya hampir-hampir gitu ya. Hampir-hampir seperti gitulah seolah-olah itu. Artinya ya sebenarnya membaca, cuman kayak nggak baca gitu. Karena saking pendeknya gitu ya. Gitu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ini perhatikan juga, pendek itu bukan artinya kita cepat gitu ya. Cepat gitu ya. Buru-buru gitu ya. Gurung-gusuh gitu kan. Pendek itu bukan seperti itu. Gitu ya. Nah ini ada juga memang keterangan di sini. Kadang pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah beliau membaca qulu amanna billahi wa ma unzila alaina atau wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Surah Al-Baqarah ayat 136 gitu. Itu pun tidak seluruhnya, hanya membaca sekian ayat ya. Itu pun kadang-kadang ya, tidak sering. Hingga akhir ayat ya. Beliau juga membaca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalamatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah dan seterusnya. Al-Imran ayat 64 hingga akhir ayat. Muslim, Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim ya riwayatnya. Tapi ini pun tidak sering juga. Beliau juga kadang-kadang membaca falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Al-Imran ayat 52 hingga akhir ayat. Muslim dan Abu Dawud itu. Dan juga beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua. Itu yang lebih sering gitu ya. Itu. Karena beliau juga bersabda sebaik-baik surah adalah keduanya, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Berarti itu lebih sunnah itu adalah surat-surat yang pendek ketika sholat rawatib. Tuh. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Majah juga ini riwayatnya ya. Gitu.
Nanti kita kaji lagi nih, mengkaji juga bagaimana di sholat zuhur ya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.